من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala an-naw'ul awal wa tsani. Bentuk yang pertama dan kedua, al-gharibu wal mu'arrabu. Ini di urutan pembahasan penulis adalah bentuk yang ke-25 dan 26 dari 55 bentuk ulumul hadits yang beliau sebutkan. Al-gharib dan al-mu'arrab ada dua. Ya. Saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama al-muradu bil gharibi wal mu'arrab. Yang dimaksudkan dengan al-gharib dan al-mu'arrab. Iya. Al-gharib diterangkan maknanya oleh As-Suyuti dalam Itmam Ad-Dirayah. Kata beliau makna al-alfaz allati yuhtaju ila al-bahthi anha fil lughah. Gharib itu adalah makna lafaz yang perlu dibahas. Yang perlu dibahas secara bahasa. Iya. Perlu dibahas secara bahasa. Baik. Jadi ada makna itu jelas bagi semua orang. Jelas bagi semua orang. Misalnya qama, jelas bagi semua orang. Tapi ada makna yang mungkin perlu tafsir bahasa di situ. Misalnya nama Al-Khaliq. Al-Khaliq semua orang paham. Tapi kalau Al-Bari, itu mungkin perlu penjelasan bahasa terkait dengan hal tersebut. Ya, maksudnya ada penerangan dari orang-orang yang paham di situ. Kalau di kalangan para sahabat dulu, ini semuanya jelas ya, karena mereka orang Arab fasih sekali. Orang Arab fasih. Tapi bersamaan dengan itu ada sebagian lugha dipakai di sebagian kaum, ada di dalam Al-Quran. Sebagian sahabat kadang tidak tahu tentang hal itu. Itulah kadang Abu Bakar ditanya tentang sebuah kalimat. Beliau katakan ayu sama'in yudhilluni wa yu ardin tukilluni. Idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Langit mana yang menuduhi sana? Bumi mana yang mau menampung saya? Kalau saya berucap tentang Al-Quran, apa yang saya tidak ketahui? Kadang beliau ditanya tentang sebuah kalimat, tidak familiar ya bagi Abu Bakar. Jadi di atas kefasihan mereka dan tingginya derajat mereka dalam ilmu, saya bersamaan dengan itu kalau ada hal yang tidak begitu jelas bagi mereka, mereka tidak mau berbicara. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau mau dicari itu di pembahasan gharib namanya. Jelas ya? Kalau al-mu'arrab ini kata Suyuti lafdun ista'malathul Arab bima'nan wuti'a fi ghairi lughatihim. Jadi ada lafaz yang dipakai oleh orang Arab dalam sebuah makna yang makna itu diletakkan pada selain bahasa mereka. Jadi maknanya itu di selain bahasa mereka. Ya, tapi dipakai oleh orang Arab pada makna itu juga. Itu yang disebut dengan mu'arrab. Disebut dengan mu'arrab. Baik, jadi itu secara ringkas tentang definisi al-gharib dan al-mu'arrab. Pembahasan yang kedua, al-marji'u lima'rifatih gharibil Qur'an. Rujukan untuk mengetahui kata-kata gharib dalam Al-Quran. Dari mana? Rujukannya, kata beliau, yurja'u fin naqli ladal gharibi. Ya. Padahal yang gharib itu rujukannya adalah an-naql. Ya, rujukannya itu pada nukilan di tengah orang Arab. Di tengah orang Arab. Iya. Makanya orang-orang Arab itu ya, kadang kalau ingin tahu sebuah kata, maka mereka pun mendatangi orang-orang Arab Badui supaya diketahui bagaimana cara mengucapkannya. Iya. Seperti kata istawa itu, kata sebagian ahli bahasa, dia datangi orang Arab Badui, dia punya rumah di atas pohon. Maka dia katakan kepadaku, istawu alayya. Nah, itu istiwa ke atas saya, istiwa ke saya.
Jadi istiwa itu tidak mungkin bermakna menguasai. Istiwa ke saya itu artinya naik. Kamu naik ke sini sebab dia lagi di mana? Lagi di atas. Nah, itu kan jelas penggunaannya. Iya. Jelas penggunaannya. Baik. Ya katanya ada orang Arab ada orang yang merasa merasa kagum sekali dengan keahlian dia berbahasa, merasa sangat fasih sekali. Ya. Dia ingin mengalahkan Sibawai. Sudah menyaingi Sibawai. Kata orang-orang, kamu belum bisa menyaingi Sibawai. Kalau kamu ingin buktikan dirimu, datangi aja rumahnya Sibawai sana. Maka dia pun mendatangi rumahnya Sibawai. Ya. Dia mendatangi rumah Sibawai. Dia ketuk pintu, keluar budak perempuannya. Mana tuanmu? Budak perempuannya berkata, keluar anak perempuannya ya. Dia berkata, fa'al fayafiyah. Fa'al fayafiyah. Kayyafi ulana bifai. Fa'idha fa'al fai fa'. Jadi fa'al fayafiyah. Kayyafi ulana bifai'in. Fa'idha fa'al fai'u fa'a. Katanya anaknya saja sudah kayak gini, bagaimana bapaknya? Pulang dia. Nah, itu semua kata sama ya dalam kalimatnya tapi berbeda maknanya. Fa'a al-fayafiyah. Dia pergi, keluar. Fa'a di situ bermakna keluar. Kharaj. Al-fayafiyah itu lembah-lembah. Kayyafi'u lana bifai'in. Supaya dia mendatangkan untuk kami. Yafi itu artinya mendatangkan untuk kami. Fai itu kan tahu harta rampasan perang ya. Sesuatu yang didapatkan, hasil. Itu fai. Fa'idha fa'al fai'u. Itu lain lagi mananya. Apabila fai itu siang hari. Kalau sudah condong itu disebut fai namanya. Kalau dia sudah fai, fa'a. Fa'a di situ artinya dia roja. Dia akan kembali ke rumah. Nah, jadi itu maknanya. Dia pergi ke gurun pasir untuk berburu. Kalau sudah dapat buruan, nanti menjelang matahari tergelincir dia akan pulang ke rumah. Nah, begitu maknanya. Tapi dia pakai dengan satu kalimat saja yang mengandung banyak makna. Fa'al fayafiyah kayyafi ala nabi fai'in fa'idha fa'al fai'u fa'a. Ya. Baik. Jadi di dalam nakal itu digunakan ya di bahasanya orang Arab yang dipakai. Ya. Baik. Dan itu sudah ada buku-bukunya ya, sudah dipakai di dalamnya buku-buku. Ditulis oleh para ulama, tasnif di dalam hal itu. Makanya rujukan-rujukannya itu banyak ya. Ya, ada buku ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada buku ditulis oleh Ibnu Duraid. Ada buku juga ditulis oleh Al-Asbahani, Mufradat Al-Quran namanya. Itu dari buku yang sangat indah. Ya, khusus dia jelaskan. Ada buku karya Ibnul Ambari. Dari buku yang paling bagus itu ditulis oleh Ibnul Uzaizi. Itu katanya dia susun bukunya itu selama 25 tahun. Tagharibul Quran ini. Ya, dan itu alhamdulillah buku-buku ada ya. Buku-buku ada, bisa diperiksa. Karena itu enggak ada yang satu kalimat pun dalam Al-Quran itu enggak ada yang tidak jelas. Semuanya ada rujukannya. Ada sumber-sumber dan keterangan-keterangannya. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini wa ma ja'a kal mishkati fit ta'ribi. Ya, ini contoh ta'rib sekarang. Ya. Yang datang tentang ta'rib, contohnya seperti al-mishkah. Ya. Contohnya seperti al-mishkah. Jadi beliau kasih beberapa contoh tentang al-mu'arrab. Al-mu'arrab tadi asal kata itu di bahasa asing, maknanya di bahasa asing. Tapi kemudian diarabkan dengan makna yang sama. Itulah yang disebut dengan ta'rib. Seperti mishkah. Ya, mishkah itu di ayat dikatakan mathalu nurihi ka mishkah.
kamishkah. Iya. Al-mishkah kalau disebutkan dari sudut maknanya itu katanya dengan bahasa Habasyah. Artinya al-qawwah. Ya. Al-qawwah tempat lentera itu. Ya, ada kotak tempat lentera, disimpan lentera di situ, itu disebut al-qawwah. Mishkah. Terus yang kedua, awwahu was-sijillu thumma al-kiflu kadzaka al-qistasu wa huwa al-adlu. Ya. Yang kedua dari contoh mu'arrab al-awwah. Di ayat inna Ibrahim la-awwahun halim. Ya, awwah itu dengan lisan Habasyah. Dari Ibnu Abbas itu katanya maknanya adalah al-mukin, orang yang yakin. Ya, tapi datang juga dari sebagian dari Amr bin Syarahbil, dia katakan itu dari bahasa Habasyah bermana ar-rahim. Bermana ar-rahim, orang yang merahmati. Baik. Kemudian yang ketiga wasijillu tarmihim bihijaratin min sijil. Itu sijil namanya. Sijil itu adalah atin, ya. Dia adalah atin al-mashwi. Tanah yang sudah dibakar. Itu bahasa Persia. Itu bahasa Persia. Baik. Itu bahasa Persia. Datang dari di sini kalau dihitung di syairnya itu as-sijillu. Ya, sijillu. Tapi kalau di sebagian cetakan itu dia sebut as-sijil. Baik, di sini di cetakan kita itu bacanya as-sijilu, ya. Awwahun was-sijilu thummal kiflu. Sebentar, awwah was-sijilu. Ini mustaqim, ya, sijil mustaqim. Was-sijilu. Bisa juga, sijilu juga bisa. Jadi ada dua kemungkinan, ya, sijilu atau sijilu. Kalau sijil itu tanah yang sudah terbakar, itu bahasa Persia. Kalau sijilu itu ada yang mengatakan itu untuk bermana at-tayy. Ya. Bermana dikatakan manakur rajul bilugatil Habasyah. Bermana orang lelaki di bahasa Habasyah. Iya, di bahasa Habasyah. Sijillu. Akan datang nanti makna lainnya akan datang di akhir buku lagi nanti tentang nama-nama. Ada yang mengatakan itu nama malaikat. Iya. Tapi di mana yang populernya as-sijillu itu yauma natwis sama katayis sijil lil kutub. As-sijil artinya buku yang terlipat. Iya. Jelas, ya? Katayis sijil lil kutub. Baik. Kemudian dikatakan di sini thummal kiflu. Ini kata yang keberapa? Yang keempat. Wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Itu kiflun di situ sama dengan ayat yu'tikum kiflaini min rahmati. Ya, al-kifl itu maknahu ad-dhi'f, dilipat gandakan. Mananya dilipat gandakan. Ya, dan itu bahasa Habasyah. Bahasa Habasyah. Datang dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan seperti itu.
Berikutnya yang ke-6, al-qistas. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wazinu bil qistas al-mustaqim. Al-qistas ini di surah Al-Isra itu bahasa Rum, artinya al-adl, keadilan. Makanya beliau katakan kadzalikal qistasu wahwal adlu. Wahwa al-adlu. Di sini dibaca wahwa ya, bukan wahwa. Dibaca apa? Wahwa. Itu di qiraat qalun itu seperti itu dia, qalun. Pakai wahya, wahwa. Jadi bacaan qalun dari Nafi'. Nah di sini dibaca wahwa ya, karena mengikuti timbangan syair ya. Baik, selesai dari contoh-contoh at-ta'rib. Contoh-contoh at-ta'rib. Setelah itu diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah pembahasan yang ke-3. Wuqu'ul mu'arrab baina nafyin wa itsbat. Keberadaan mu'arrab antara yang meniadakan dan menetapkan. Kata beliau wa hadhihi wa nahwuha qad ankara jumhuruhum bil wifqi qalu hadira. Ya. Jadi ini dan semisal dengannya itu diingkari oleh mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama itu mengingkarinya. Dan mereka berkata hati-hati dari pendapat itu. Jadi ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang menafikan bahwa di Al-Quran itu tidak ada mu'arrab. Yang ada itu semuanya bahasa Arab. Kalimat-kalimat yang disebutkan tadi asalnya dari bahasa ini, bahasa itu. Yaitu bukan bahasa asing sebenarnya, itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Jelas ya? Dan itu pendapat kebanyakan jumhur, ulama terdahulu. Iya. Baik. Adapun pendapat ulama belakangan, dan ini di jumhur ulama belakangan, mereka mengatakan ada lafaz-lafaz dengan bahasa lain. Sisa sekarang muncul, kenapa kalian katakan ada dengan selain bahasa Arab? Padahal dalam Al-Quran dikatakan Qur'anan Arabian. Quran dengan bahasa Arab. Ya, maka mereka jawab bahwa lafaz yang sedikit itu tidak mengeluarkan dari bahasa Arab. Dia kalau dari bahasa asing, begitu masuk ke Arabnya sudah bukan asing lagi. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi bahasa Arab. Baik. Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari ucapan-ucapan para ulama dalam hal ini, itu ada poin-poin tertentu yang kita bisa pahami dengan jelas ya. Yang pertama, itu yang jadi perselisihan pendapat itu cuma kalimat-kalimat, bukan di dalam tarkib. Bukan dalam susunan atau rangkaian kata-kata. Tapi pada katanya, pada kalimatnya. Itu yang ada silam pendapat. Kalau tarkibnya, susunannya, rangkaiannya itu bahasa Arab. Tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Itu uslubnya orang Arab. Yang kedua, di dalam Al-Quran ada nama-nama seperti Ibrahim, Ismail, Idris dan selainnya. Itu disebutkan oleh Al-Qurtubi kesepakatan bahwa itu bukan bahasa Arab. Asalnya dari bahasa Ajam diarabkan. Jelas ya? Kemudian yang ketiga yang disepakati juga bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu kalimat pun dia kalimat Ajam. Yang ada itu Ajam sudah menjadi Arab. Jadi kalau sudah Arab bukan Ajam lagi namanya. Jelas ya? Bukan Ajam lagi. Jadi kalau dilihat dari sudut pembahasan ini, iya. Maka itu tampak ya bahwa mungkin dari sudut silam pendapat itu ya tidak begitu dipermasalahkan karena mungkin dari dasarnya, dari awalnya dia bukan bahasa Arab. Begitu sudah masuk ke bahasa Arab, dia berubah sudah menjadi bahasa Arab. Ya dan itu sudah tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Baik, selesai pembahasan al-gharib dan al-mu'arrab.